Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Harik Partner, instruktur dan teman-teman sekalian. Pada presentasi kali ini tim kami akan mempresentasikan tentang web app yang kami develop selama 5 hari terakhir ini, yaitu Aktorpedia. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Aditya Pradita. Nama saya Azrullah Kainage. Nama saya Irwan Syafani. Nama saya Rahmat Fatoni. Saya Yuda Arvijaya. Nah, apa sih Aktorpedia itu? Nah, Aktorpedia ini merupakan web application penghubung antara para production house atau filmmaker dengan aktor-aktor. Mulai dari production house atau filmmaker independen atau aktor-aktor yang masih meniti karir sampai mereka yang sudah punya nama. Untuk para production house atau filmmaker, di sini mereka bisa memposting project-project apa aja sih yang masih membutuhkan aktor, dan di sini mereka juga bisa melihat list dari aktor-aktor yang sudah terdaftar di web aplikasi ini yang kemudian bisa mereka ajak untuk project mereka. Nah, untuk para aktor, mereka di sini bisa mengisi biodata dan juga portofolio yang kemudian nanti bisa dilihat oleh para production house, dan mereka juga bisa melihat project-project apa aja sih yang tadi diposting oleh para production house yang kemudian mereka bisa mengajukan ketertarikan mereka di project tersebut melalui web aplikasi kita ini. Nah, untuk selanjutnya langsung aja kita masuk ke demo dari web aplikasi ini. Sekarang kita akan melakukan tes terhadap server. Tes ini menggunakan Jest, di mana kita akan tes terhadap microservice, production house, dan aktor. Nah, hasil coverage dari testing kali ini ada 98% dan bisa dikatakan server kita berjalan dengan baik. Ya, sekarang kita sudah berada di homepage dari web aplikasi kita. Bisa kita lihat di sini ada daftar dari project-project yang sudah dimasukkan oleh production house atau filmmaker. Kemudian contoh selanjutnya yaitu kita masuk sebagai salah satu aktor. Di sini sebagai informasi kita masih memakai data dummy. Iya. Ya, sudah masuk. Di sini bisa dilihat biodatanya. Nah, ada biodata, kemudian ada foto dan juga ada video. Sebagai contoh lagi, kita masukkan foto. Nah, untuk fotonya berasal dari lokal folder komputer kita. Kita masukkan. Dan ya, sudah nambah satu ya. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan video. Nah, untuk video ini berasal dari URL link YouTube dari aktor tersebut. Sebagai contoh, kita masukkan. Dan sudah masuk ke sini. Dan di sini kita bisa tonton juga videonya langsung. Iya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita sebagai aktor sudah melengkapi biodata dan portfolio. Berarti kita sudah siap untuk melamar sebuah lowongan. Langsung saja kita masuk ke halaman search by kategori. Di sini kita pilih kategori movies. Misalnya kita tertarik dengan lowongan menjadi stuntman. Nah, di halaman ini terdapat detail lowongan dan form untuk apply. Tapi sebelum itu, kita pastikan siapa yang memposting lowongan ini. Ya, ini adalah detail production house yang memposting. Kita kembali. Langsung saja kita apply lowongan ini dengan subjek I am interested to be a stuntman. Hire me please. Lalu kita klik tombol apply untuk mengirimkan pesan via email. Kita tunggu. Oke, email terkirim. Lalu kita redirect ke halaman applied job. Di sini terdapat list job yang sudah kita apply sebelumnya. Lalu kita log out, masuk ke halaman production house. Berikut adalah halaman pertama dari production house. Diperlukan login agar server dapat mengidentifikasi produser. Dari situ,
server akan memilih data yang sesuai dengan hasil authentication dan mengembalikan data yang akan diberikan kembali kepada klien. Setelah proses login selesai, maka page akan menampilkan seluruh aktor yang telah terdaftar. Banyaknya aktor di sini membuat produser kesulitan untuk mendapatkan aktor yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sehingga dengan adanya fitur search, produser dipermudah untuk melakukan filtering dalam pencarian aktor. Fitur ini tidak mengharuskan produser untuk mengisi seluruh field yang tersedia. Setelah mendapatkan hasil, lalu kita bisa memilih aktor mana yang ingin kita lihat lebih detail. Di sini kita melihat detail dan mencocokkan data. Apakah aktor ini sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau tidak? Apabila aktor tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka produser dapat menghubungi aktor tersebut dengan mengisi subjek dan body email pada kontak aktor, tanpa perlu membuka halaman Gmail untuk mengirim email. Dengan fitur kami, produser akan sangat mudah untuk menghubungi aktor melalui email. Kita tunggu. Notifikasi sukses menandakan bahwa email yang kita kirimkan telah terkirim kepada aktor. Tak hanya itu, produser juga dapat menambahkan lowongan baru melalui Add Vacancy. Mengisi datanya, title, contract start, contract end, location, dan description. Notifikasi sukses di sini menandakan bahwa field yang kita isi melalui form Add Vacancy telah terbuat. Dapat kita lihat di sini. Produser juga dapat melihat jumlah aktor yang telah ter-apply. Setelah selesai, produser dapat melakukan logout untuk mengakhirinya. Nah, setelah production house mengirimkan email kepada aktor, nanti aktor akan menerima email dengan format berikut. Ada logo Actorpedia dan teks dan subjek yang telah dikirimkan oleh production house. Seperti itu. Nah, untuk workflow dari web app kami ini adalah terdapat dua klien, yaitu klien aktor dan klien production house. Kemudian mereka akan mengirimkan request atau response ke orkestrator. Kemudian dari orkestrator akan mengirimkan request ke masing-masing microservice sesuai dengan kebutuhannya, yaitu microservice aktor dan microservice production house. Kemudian apabila ada penyimpanan data, nanti akan disimpan ke dalam database Postgre. Kemudian khusus untuk penyimpanan foto dalam bentuk portofolio akan disimpan di dalam cloud storage. Untuk di bagian backend, kami menggunakan Node.js sebagai software pengembangan web based on JavaScript language, Jest untuk melakukan testing, JSON Web Token untuk generate token yang akan digunakan sebagai user security, Bcrypt.js sebagai password hashing, Course sebuah proteksi untuk mengamankan sebuah request pada HTTP, Google App Engine sebuah service platform for developing and hosting, Google Cloud Storage provide fast, low cost, and highly durable storage for data access, NodeMailer yang memungkinkan kita untuk mudahnya mengirim email, SQLite sebagai Object Relational Mapping, Postgres sebagai database, Heroku sebagai deployment, and NPM sebagai stack management. Ya, untuk front end stack and support, pertama kita menggunakan React dan Vue. Terus untuk manajemen state kita menggunakan Redux dan Vuex. Dan untuk UI UX kita menggunakan Materialize dan UIKit. Serta untuk deployment kita deploy ke Firebase, dan juga beberapa dependensi seperti Suite Alert untuk alert, dan juga YouTube, Google Maps, dan untuk package manager kita menggunakan NPM, dan untuk logo kita menggunakan Adobe Illustrator. Sekian presentasi dari kami, tim Actorpedia. Kami percaya bahwa di dunia entertainment, Actorpedia bisa menjadi solusi bagi aktor maupun production house. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.